Dunia musik Indonesia lagi sangat-sangat berduka. Sebagaimana yang kita tahu, Kak Vidi udah berjuang kurang lebih 6 tahun sejak 2019 setelah dia didiagnosa kena kanker ginjal. Dan buat banyak orang, termasuk aku sendiri, kehilangan Kak Vidi itu bukan hanya kehilangan seorang penyanyi aja, tapi juga kehilangan seseorang yang bisa ngasih pengaruh yang positif, selalu tersenyum, ngasih energi baik untuk banyak orang. Walaupun sebenarnya aku juga nggak kenal secara langsung dengan mendiang. Hai guys, I'm Henny. Welcome to another cucol aku. Sebenarnya untuk ngebahas topik ini agak bikin aku campur aduk guys. Kita nggak hanya kenal dari karya-karyanya aja, tapi kita juga ingat gimana sosoknya Kak Vidi itu sebagai vitamin kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dibalik semua karyanya dan perjalanan hidupnya, ada yang pengen aku bahas bareng kalian yang benar-benar bikin aku sedih, galau, tapi sekaligus terharu dan tersentuh, yaitu kisah cintanya dengan Kak Sheila Dara. Hubungan mereka selama ini kelihatan tenang, hangat, jauh dari drama, dan setelah kepergian Kak Vidi, kita baru sadar setulus apa cinta mereka berdua. Dan di video kali ini, aku pengen bahas pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hubungan Kak Vidi Aldiano dan Kak Sheila Dara. Jadi stay tune ya guys, karena akan banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari hubungan mereka berdua. Yang pertama, support system yang kuat. Setelah nikah, Kak Vidi dan Kak Sheila ini masih fokus sama karir masing-masing. Nggak ada tuh yang namanya saling ngebatasin. Kak Vidi masih fokus di dunia musik, masih bikin lagu, masih tampil, masih ngelakuin hal-hal yang sesuai sama passion dia. Sedangkan Kak Sheila masih lanjut di dunia aktris sebagai aktris ya. Makin lama makin terkenal, dan aku suka banget sama film-film Kak Sheila, apalagi yang jatuh cinta seperti yang di film-film, terus Sore, Istri dari Masa Depan, itu bagus banget. Kalian kalau belum nonton, kalian wajib nonton guys, karena bagus banget. Gak ada batasan yang membuat mereka itu berhenti jadi diri sendiri. Gak ada tuh kesannya kayak kamu stop kerja ya setelah nikah, kayaknya kamu gak bisa lanjutin karir lagi karena kamu harus fokus sama rumah tangga. Justru yang terlihat adalah mereka berdua jadi support system yang sangat kompak. Kalau salah satunya lagi sibuk, yang lain ikut ngerti. Kalau salah satunya punya pencapaian, yang lain juga ikut bangga. Menurut aku ini salah satu tanda relationship yang sehat, karena hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling sukses, dan juga bukan tentang siapa yang sering ngalah terus menerus. Intinya tuh cuma dua orang yang hobi kasih semangat, kasih support biar makin semangat, makin lebih baik lagi tiap hari. Karena pasangan yang beneran klop itu bukan yang bikin kamu makin berat langkahnya, tapi justru yang selalu ada di sebelah kamu dan ngeyakinin kalau kamu pasti bisa. Kedua, cinta yang tulus. Ada satu hal dari hubungan Kak Vidi dan Kak Sheila yang menurut aku benar-benar menunjukkan apa artinya sesungguhnya cinta yang tulus itu. Kita semua pasti udah tahu Kak Vidi berjuang melawan kanker itu sejak 2019, which is mereka belum nikah. Dan ketika mereka memutuskan untuk menikah, Kak Sheila pasti udah tahu kondisi Kak Vidi dan juga udah paham kalau perjalanan pernikahan mereka itu bakal nggak semulus itu. Bakal ada masa-masa yang berat, bakal ada ketidakpastian yang jadi mimpi buruk mereka. Tapi disinilah poinnya, Kak Sheila tetap memilih untuk menemani perjuangan Kak Vidi. Aku yakin ini bukan keputusan yang mudah, karena ketika kita memilih untuk bersama seseorang yang lagi berjuang melawan penyakit serius, akan ada konsekuensi dan resiko di depan mata kita sendiri. Dari situ kita bisa lihat cinta Kak Sheila ke Kak Vidi itu betul-betul nyata, bukan main-main, bukan cuma ada pas lagi manis-manis doang, tapi tetap bertahan walaupun hidup lagi nggak baik-baik aja. Tapi aku juga percaya cinta sedalam ini gak mungkin muncul sendirian. Kak Sheila bisa sayang banget sama Kak Vidi, itu pastinya Kak Vidi ngasih alasan yang kuat buat bisa dicintai sehebat itu. Dari cerita orang terdekatnya, kita tahu kalau sosoknya Kak Vidi itu adalah orang yang positif banget, hangat, ramah, dan baik ke orang-orang di sekitarnya. Termasuk gimana cara dia meratukan Kak Sheila. Jadi hubungan mereka ini bukan soal
soal Kak Sheila yang menerima kondisi Kak Vidi apa adanya, tapi juga soal gimana Kak Vidi bisa jadi sosok yang penuh kasih sayang, menghargai istrinya, apapun kondisinya. Mungkin disitulah inti dari hubungan yang sehat, ketika dua orang sama-sama memperlakukan satu sama lain dengan baik, saling support, bukan cuma satu orang yang berjuang sendirian. Ketiga, cinta yang tenang. Hal yang menurut aku lagi-lagi menarik dari hubungan mereka itu adalah hubungan mereka itu nggak seheboh hubungan artis-artis lainnya, nggak banyak drama, nggak cari sensasi biar viral, padahal mereka juga sama-sama public figure ya. Di tengah gempuran influencer, content creator, artis, itu sibuk mencari sensasi, sindir-sindiran, terus juga pamer keromantisan di depan kamera, dan sering banget terobsesi jadi couple goals gitu. Sedangkan mereka berdua ini kayak kelihatannya itu adem banget. Mereka nggak ngerasa harus buktiin ke semua orang kalau hubungan mereka itu sempurna. Dan menurut aku, disinilah justru kekuatan dari relationship mereka. Karena seringkali cinta yang beneran dalam itu nggak berisik, nggak haus validasi, nggak harus dunia tahu tentang mereka, dan nggak harus kelihatan romantis atau puitis di depan kamera. Kadang cinta yang paling tulus itu justru kelihatannya paling sederhana dan paling tenang. Keempat, perspektif tentang kehilangan. Kadang dalam hubungan kita sering banget mempermasalahkan masalah-masalah sepele, kayak takut pasangan kita selingkuh, takut dia berubah, takut dia kecantol sama orang lain. Tapi pas ada kejadian kayak gini, kita baru sadar kalau ternyata yang kita takutkan itu bukan kehilangan kesetiaan, tapi kehilangan waktu, kehilangan sosok yang selama ini menjadi rumah untuk kita pulang. Ngeliat Kak Sheila dan Kak Vidi itu ngingetin kita kalau semua masalah, semua drama, dan semua insecure yang kita ributin sama pasangan kita itu nggak akan berarti, guys. Gak ada artinya ketika kita dihadapi sama perpisahan yang sesungguhnya, perpisahan yang gak bisa kita hindari. Ternyata paling berharga itu bukan seberapa sempurnanya pasangan kita, tapi seberapa penting, seberapa berartinya setiap detik yang kita habiskan bersama orang yang kita sayangi. Kelima, keputusan menikah yang matang. Kak Vidi sempat bilang kalau dia ngerasa mending gak usah punya anak karena takut kesehatannya itu menurun ke anaknya dan malah bikin Kak Sheila itu makin repot dan kesusahan nanti di masa depan. Ini sih bukti kalau Kak Vidi itu beneran gak egois. Dia bener-bener mikirin masa depan Kak Sheila, dan Kak Sheila sendiri juga oke-oke dengan hal itu. Ini nunjukin kalau pernikahan yang matang itu gak harus selalu dengerin omongan orang lain, gak harus ngejar standar umum masyarakat kita, tapi soal kesepakatan berdua untuk saling jaga. Mereka juga milih untuk lebih fokus menghabiskan waktu berdua, dan itu udah lebih dari cukup. Aku jadi sadar hal yang paling menyakitkan itu bukan takut Doi selingkuh, tapi takut suatu hari dia tiba-tiba ninggalin kita, dan ketika masa itu datang, yang kita ingat pasti momen-momen kecil kayak ngobrol sama dia, ketawa bareng dia. Dan please jangan sibuk cari kesalahan-kesalahan pasangan kamu, termasuk kesalahan sepele. Jangan nunda untuk show off rasa sayang kamu, jangan segan, jangan gengsi, guys. Karena pada akhirnya waktu adalah hal yang paling berharga yang wajib kita hargai setiap detiknya sebelum semuanya itu jadi kenangan. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita bisa belajar terus di video-video aku selanjutnya. Dan aku pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar. Dari kisah Kak Vidi dan Kak Sheila, bagian mana sih yang paling menyentuh kalian atau yang mengubah perspektif kalian tentang hubungan? Apakah hal ini bikin kalian itu jadi lebih menghargai waktu dengan orang-orang yang kamu sayangi? Yuk kita diskusikan di bawah. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.